Seperti apa? Iya, kalau terkait masalah debat, masyarakat sudah tahu bagaimana kemampuan Pak Anies untuk bisa berorasi, karena beliau memang orator. Kemudian juga mempunyai kemampuan dari sisi akademik, mempunyai kemampuan yang diakui bukan hanya di Indonesia tapi di dunia terkait masalah pengetahuan yang secara luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, hukum, politik dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sebelum terjadi pelaksanaan debat tersebut sudah melihat pasti ini panggungnya panggung Pak Anies. Nah memang kalau melihat dari Pak Anies sendiri ya, di samping hal-hal yang sudah ada yang tadi saya uraikan, kita melihat sendiri bahwasanya Pak Anies ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Kalau kita mau berbicara kinerja seseorang, maka kita lihat terlebih dahulu apa sih yang sudah pernah dikerjakan. Di Jakarta ini yang dikerjakan oleh Pak Anies itu semuanya tertata. Tidak ada hal-hal yang tidak terprogram itu kemudian tahu-tahu dikerjakan. Semuanya sudah tertata dari program perencanaan, pelaksanaan sampai hasil itu apa. Sehingga hal-hal yang kemarin juga di permasalahan debat itu, Pak Anies itu mempunyai data. Berbicara dengan data, maka itu adalah hal yang benar. Tapi kalau berbicara hanya dengan khayalan, itu orang akan bisa berbanyak persepsi nantinya. Tapi kalau Pak Anies selalu dengan data, datanya mana, datanya ada nggak? Nah itu semuanya misalnya dikatakan bahwasannya kenapa di Jakarta itu masih banyak polusi, ya sudah datanya memang ada. Siapa yang menyebabkan, kemudian kenapa terjadi, itu data-datanya sudah berdasarkan alat-alat yang ada di Jakarta. Nah kalau memang seperti itu, maka kalau kita melihat siapa yang paling baik dalam debat kemarin, ya adalah yang sudah jelas bentuk itu pasti Pak Anies. Kita melihatlah rekam jejak. Kalau kita berbicara program kerja yang ada, itu program kerja itu harus dilihat siapa dia. Kalau misalnya dia pernah sekarang ada misalnya kalau kemarin itu kan ada yang pernah menjadi presiden, maka dia akan menguraikan program kerja yang sudah dijelaskan, yang sudah dikerjakan. Nah kalau sekarang ini kan sekarang tidak ada program kerja dari incumbent, tapi hanya meneruskan. Nah sekarang kalau berbicara program kerja yang sudah dikerjakan, Pak Anies ya berdasarkan ini program kerja saya yang saya akan kerjakan, ataupun yang cawapres yang lain, capres yang lainnya ini program kerja yang akan dikerjakan. Nah, itu boleh-boleh saja program kerja yang nilai nanti apakah program kerja tersebut itu real atau tidak, layak atau tidak, mempunyai kemampuan atau tidak. Nah ini barometernya adalah yang pernah dikerjakan di DKI Jakarta, karena memang rekam jejak yang ada oleh Pak Anies itu terlihat berapa banyak yang sudah dikerjakan kemajuan Jakarta. Orang mengakui dan bahkan dunia mengakui 20 penghargaan dari dunia Pak Anies raih. Sehingga apa? Itu terlihat bahwasanya memang kinerjanya bukan asal-asalan. Kalau dikatakan bahwasanya Pak Anies itu tidak bisa kerja, tidak sempurna, itu sih orang-orang yang memang melihatnya sudah di dasar benci. Kalau dasar benci ya sudah, apa yang dikerjakan bagus pun orang bisa itu tidak akan bagus. Sehingga apa? Kalau kita melihat sosok Pak Anies religius, pintar, kemudian bisa tidak membedakan dari sisi agama, ras, kemudian juga peduli terhadap hal rakyat kecil, tidak membedakan agama satu dengan agama yang lain, semuanya diperhatikan. Dan bahkan kalau pada saat menjadi gubernur itu di Jakarta bukan hanya masjid tapi gereja juga diperhatikan, semuanya pengurus gereja, pengurus masjid itu juga diperhatikan. Inilah yang sosok pemimpin yang memang kita idolakan kalau prinsipnya adalah perubahan. Ada merubah, bukannya merubah secara menyeluruh, artinya kita mau lihat perubahan-perubahan yang terjadi apa dari hal yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya misalnya. Nah ini pemerintahan yang akan datang misalnya akan merubah dan menambah, sehingga nanti kita perubahan-perubahan tersebut itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu yang baru bisa saya gambarkan. Oke, Bang, apa mungkin alasan masyarakat harus memilih Anies sebagai presiden nih untuk Indonesia ke depan? Iya, masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar.
masyarakat sudah pintar, sudah bisa memilih dan melihat apa itu kinerjanya Pak Anies bagaimana ya yang pada saat di Jakarta, dan bukan program, dan bahkan program-program yang akan dilontarkan itu juga semuanya adalah pro masyarakat, bukan untuk semata-mata sendiri. Tidak, kalau sekarang itu kan kalau kita memilih misalnya nanti kita akan dapat apa, kemudian nanti kalau pada menjabat kita akan menjabat apa, itu adalah untuk kalangan sendiri, kalangan kiri kanannya yang kemarin kalau Pak Anies itu orang Pak Anies bilang mengatakan itu ada orang dalamnya, itu sudah banyak. Tapi kalau Pak Anies itu tidak ada yang namanya untuk siapa, tapi dikerjakan adalah untuk masyarakat banyak, untuk rakyat banyak kalau di skalanya Indonesia. Nah, semuanya ini bisa dikerjakan secara menyeluruh. Insya Allah program-program kerja Pak Anies bisa direalisasikan sehingga apa? Masyarakat bisa menikmati hasil daripada kerja pemerintah. Karena sekarang kalau jika melihat program-program yang ada, apakah masyarakat banyak menikmati? Itu banyak. Kalau melihat ke daerah-daerah itu masih belum menikmati dari hasil kerja yang ada. Abang, kalau melihat hasil survei Pak Anies di urutan bawah, Abang sendiri melihatnya seperti apa? Optimis nggak Pak Anies bakal menang di Pilpres 2024 ini? Iya, survei Pak Anies sudah terbiasa dengan nomor 3. Jadi kalau Pak Anies tahu nomor pertama itu surveinya itu bohong-bohongan pastinya. Ya. Jadi sudah terbiasa nomor 3. Kalau di nomor 3 pun sudah biasa surveinya. Nanti kita lihat survei yang benar. Survei yang sekarang ini saat sekarang ini kalau dia melakukan survei yang benar, pasti survei tersebut siapa yang menyuruh pasti orang tidak akan mau beritahukan. Tapi dia bilang hamba Allah, itu pasti. Karena ketakutan. Nanti siapa yang mau membiayainya itu pasti akan di salah satu pihak misalnya itu diserang atau bagaimana, atau juga nanti akan ada hal-hal yang diungkit masa-masa lalu dan sebagainya. Maka survei yang sekarang ini kalau memang selalu nomor 3, ya sudah survei nomor 3. Tapi kita pun melihat nanti masyarakat sendiri, di mana Pak Anies masyarakat datang berdoyong-doyong, berbondong-bondong datang, itu tanpa ada yang mobilisasi, tapi dengan keinginan sendiri. Bahkan pada saat di daerah orang dengan minjam uang untuk bisa sampai ke lokasi di mana pertemuan tersebut, itu banyak sekali di daerah-daerah tersebut. Kan ingin melihat adanya perubahan, melihat sosok Pak Anies yang memang melihat yang orang yang baik, jujur, adil, dan juga mempunyai keturunan yang baik. Nah, ini yang orang itu jadi sosok Pak Anies ini menjadi sosok yang didolakan di masyarakat, sehingga mereka datang di tempat-tempat Pak Anies ada itu dengan biaya sendiri, dan bahkan mereka rela untuk berhutang untuk bisa sampai ke tempat Pak Anies berbicara, untuk bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Anies. Abang sebagai orang dekat juga dengan Pak Anies, melihat sosok Pak Anies secara pribadi atau kesehariannya seperti apa mungkin Bang? Pak Anies, Insya Allah, yang namanya religius itu mungkin pimpinan yang memang mengutamakan dari sisi agama. Insya Allah kalau dari sisi agama beliau panutan kita semua, imam kita. Nah, terkait dengan hal yang lain dari sisi akhlaknya, kita bisa lihat Jakarta, siapa yang berani itu menutup Alexis, hanya Pak Anies yang bisa menutup Alexis. Ya, siapa yang hal-hal yang tidak ada yang perjudian, hanya Pak Anies semuanya. Padahal itu di Jakarta yang namanya judi itu uang ngambang semuanya. Kalau mau ambil itu bisa meraup, tapi Pak Anies tidak. Uang seperti itu tidak. Kemudian diskotik yang memang menyalahi aturan hukum dia langsung. Tapi apa yang dikerjakan Pak Anies itu berdasarkan hukum yang ada. Beliau selalu bekerja berdasarkan aturan hukum yang ada. Protap hukum yang ada, payung hukum itu ada, sehingga apa yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan hukum. Sudah dengan aturan hukum pun masih banyak pihak-pihak yang menginginkan dia itu menyalahi aturan hukum. Kita lihat itu pengadaan seperti kemarin adanya Formula E, padahal itu benar hukumnya ada dan jelas, tapi juga masih dorong-dorong untuk bisa masuk ke ranah hukum. Oke Bang, boleh dibilang berarti Pak Anies layak memimpin Indonesia 2024 ini Bang? Sangat layak, dan tidak ada yang pada saat ini capres hanya 3 ya.
itu yang layak hanya Pak Anies. Kita doakan semuanya. Yang pertama ada netralitas dari TNI dan Polri, kemudian dua tidak ada kecurangan. Insya Allah pasti, insya Allah kalau kita kalimat Islam tidak boleh mengatakan pasti. Insya Allah Pak Anies 2024 menjadi presiden dan Muhaimin menjadi wakil presiden. Insya Allah. Oke, Bang, barisan para ulama juga semua kompak solid mendukung Pak Anies. Insya Allah ulama pada saat ini semuanya baik ada di Jakarta terutama dan juga di daerah-daerah itu kompak untuk bisa memilih Pak Anies. Kalau pilihan itu wajarlah pada saat kampanye ya. Tapi saya yakini hati para ulama dan para habaib itu adalah pilihannya adalah Pak Anies Muhaimin. Insya Allah.